Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinta Wirtanaya. Saya dari Prodi S1 PGSD. NIM saya 4130230025. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas UAS membuat video dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, dari soal yang pertama yaitu berkaitan dengan psikologi anak, apa saja yang harus dipahami guru sebelum mengajar? Nah, mengajar bukan hanya tentang menyampaikan pengetahuan, tetapi juga memahami psikologi anak. Berikut beberapa hal yang perlu dipahami oleh guru sebelum mengajar. 1. Perkembangan kognitif. Guru harus bisa memahami tahap perkembangan kognitif anak sesuai dengan teori Jean Piaget. Misalnya, anak-anak di tahap operasional konkret 7-11 tahun mulai mengembangkan logika dan pemahaman yang lebih baik tentang ide-ide abstrak. Yang kedua yaitu gaya belajar. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Beberapa mungkin belajar lebih baik melalui visual, sementara yang lain mungkin lebih suka belajar melalui pendengaran atau dengan melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu dengan perkembangan emosional dan sosial. Guru harus memahami bahwa anak-anak memiliki cara mereka sendiri untuk mengekspresikan emosi dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka harus mampu mengidentifikasi dan menangani masalah emosional atau sosial yang mungkin dihadapi oleh anak-anak. Nah, yang keempat yaitu motivasi. Guru harus tahu cara memotivasi siswa mereka. Pujian dan penghargaan dapat berfungsi sebagai motivasi yang baik. 5. Yaitu kebutuhan khusus. Beberapa anak mungkin memiliki kebutuhan khusus atau kesulitan belajar. Guru harus memahami dan siap untuk menyesuaikan metode pembelajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan ini. Dan yang keenam yaitu pentingnya lingkungan yang positif. Lingkungan belajar yang positif dan mendukung sangat penting untuk perkembangan anak. Guru harus berusaha menciptakan lingkungan seperti itu di kelas. Nah, untuk soal yang kedua yaitu bagaimana cara mendiagnosa kesulitan belajar siswa sekolah dasar. Diagnosa kesulitan belajar pada siswa sekolah dasar melibatkan pengamatan dan evaluasi oleh beberapa pihak seperti guru, orang tua, psikologi, dan ahli pendidikan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat membantu dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa sekolah dasar. Yang pertama yaitu dengan pengamatan guru. Guru dapat memperhatikan perilaku siswa ketika di kelas, tingkat partisipasinya, respon terhadap pelajaran, dan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas. Terus merekam pengamatan mengenai kecenderungan kesulitan pada mata pelajaran tertentu atau pola perilaku yang mengindikasikan kesulitan belajar. Yang kedua yaitu dengan pertemuan orang tua. Berkomunikasi dengan orang tua untuk memahami apakah ada perubahan perilaku, kognitif, atau emosial pada anak ketika di rumah. Meminta masukan dari orang tua mengenai pola belajar anak, termasuk apakah ada kesulitan yang terlihat di rumah. Yang ketiga yaitu tes dan penilaian. Melakukan tes standar atau penilaian formal untuk mengukur kemampuan siswa dalam berbagai aspek seperti membaca, menulis, berhitung, dan kemampuan kognitif lainnya. Tes psikologi atau evaluasi oleh ahli khusus pendidikan dapat membantu mengidentifikasi masalah yang lebih spesifik. Yang keempat yaitu dengan cara pengamatan secara holistik. Mengamati siswa secara holistik tidak hanya dari segi akademis tetapi juga secara sosial, emosional, dan perilaku. Memperhatikan interaksi sosial siswa di sekolah, tingkat keterlibatan dalam kegiatan sekolah, dan pola komunikasi dengan teman sebaya dan guru. Yang kelima yaitu kolaborasi antara pihak yang terlibat. Kolaborasi antara guru, psikologi sekolah, orang tua, dan ahli lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kesulitan belajar siswa. Diskusi dan pertemuan rutin antara pihak yang terlibat untuk merencanakan intervensi atau strategi pembelajaran yang sesuai. Yang keenam yaitu dengan mengidentifikasi faktor penyebab. Melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab kesulitan belajar seperti masalah kesehatan, gangguan pembelajaran, atau masalah lingkungan.
Yang ketujuh yaitu dengan penggunaan teknologi dan sumber daya pendukung. Memanfaatkan teknologi atau sumber daya dukung seperti program pembelajaran yang disesuaikan, bantuan tutor, atau teknologi pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajarnya. Nah, setelah mendiagnosis kesulitan belajar siswa, langkah selanjutnya adalah merancang program intervensi atau pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa tersebut. Komunikasi terbuka antara semua pihak terlibat akan sangat penting dalam mendukung perkembangan akademis dan sosial siswa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.